kekuatan media massa, kekuatan media yang sekarang ini menjadi semua teman-teman menjadi media sebetulnya sangat luar biasa. Daripada demo 100.000 orang tidak ditulis oleh media, dia habis 1 hari dan tidak dibahas apapun dan selesai. 1.000 orang demonstrasi, teriak-teriak sampai perang tangkap gitu ya. Tidak ditulis dan tidak digaduhkan oleh media. Daya dorongnya itu, daya pressure-nya itu tidak sedahsyat dengan media. Ya, sedikit hanya Fosen dan Mat Soleh. Mat Soleh entah ke menyampaikan aspirasi ke Polres atau ke siapa di sana. Tapi semua media membackup, menulis, semua teman-temannya menulis dan lebih gempar dari yang 1.000 orang demonstrasi. Definisi politik secara umum, yang dalam pikirnya jenengan itu kalau melihat politik apa ada macamnya. Politik kalau mahasiswa itu nggak perlu tuh masuk ke politik, kan sering ada begitu karena mahasiswa dianggap sebagai komponen dan elemen masyarakat yang bebas dari kepentingan. Kita sering bilang begitu kan, karena mungkin definisi politiknya belum dipelajari. Definisi politik sebetulnya secara umum ya sederhananya adalah sebuah upaya ikhtiar dan pengetahuan dan seni untuk meraih kekuasaan. Itu politik. Jadi politik ada sebuah seni atau pengetahuan atau ikhtiar untuk meraih sebuah kekuasaan. Itu politik. Terkadang politik itu yang ada dalam pikiran kita, politik itu munafik, politik itu jelek, politik itu adalah sesuatu ikhtiar yang bebas urusan apapun tanpa ada hukum halal haram, tanpa ada hukum baik buruk, semuanya bebas di politik. Lomang lo, ada politik kan gitu. Ya sudah. Definisinya sebetulnya adalah seni atau ikhtiar untuk meraih kekuasaan. Bagi mahasiswa yang sering dianggap sebagai elemen dan kelompok yang bebas kepentingan, itu yang sering ada dalam pikiran kita, sering kita dengar dan semacamnya. Kalau mau mengartikulasikan definisi politik itu boleh-boleh saja, karena mahasiswa sudah banyak yang balik. Mahasiswa kan sudah umur 17-an kan ke atas kan, sudah punya KTP kan, berarti dia punya hak untuk memilih dan dipilih kan dalam konteks demokrasi di Indonesia. Jadi tidak mahasiswa itu adalah bagian dari elemen politik. Tapi biasanya politik mahasiswa itu adalah bukan politik praktis, tapi politik perjuangan, ada politik untuk bagaimana pengelolaan negara ini, bagaimana kekuasaan itu dikelola dengan baik. Sama partai politik juga mempunyai konsep yang semacam itu. Kalau apa yang disaksikan, kalau apa yang dilihat, kalau apa yang tadi dijelaskan oleh sekjen tadi, itu konsep politik. Kalau ada yang disaksikan ada sesuatu yang tidak baik, yang permisif terhadap sesuatu yang buruk atau yang munafik dan macamnya, itu berarti tidak sama dengan definisi politiknya. Kalau bahasanya Orde Baru sampai sekarang itu oknum namanya. Tapi terkadang ada sebuah kesimpulan publik bahwa politik itu adalah sesuatu yang sangat buruk gitu.
politik. Ada kesimpulan secara publik yang tidak bisa kita hindari, bahwa perilaku politik itu sering yang kita saksikan adalah sering memaklumi keburukan, kebrutalan, dan yang lain-lain. Tapi politik sebetulnya secara konseptual adalah sarana ibadah untuk bagaimana pengelolaan kekuasaan itu dilaksanakan dengan baik dan maksimal manfaatnya. Tuh, itu politik. Masuk ke media. Dan konstruksi pemikirannya tidak keliru, tidak semua. Jadi ke Sabah seringkali gerakan Musabah, gerakan mahasiswa kebangkitan bangsa. Jangan merasa mustakmal ketika masuk satu bangsa ya. Saya gak ikut dulu soalnya. Gema Sabah, gerakan mahasiswa satu bangsa. Ini adalah sayap dari partai PKB. Kalau yang partai-partai yang lain saya kurang tahu ya, nggak pernah dengar. Tapi yang saya ingin tekankan, jangan sampai merasa mustakmal ketika masuk ke Gema Sabah. Karena sebenarnya mahasiswa itu sudah balik dan mempunyai hak politik. Bidangnya ke Gema Sabah dan ke Partai Kebangkitan Bangsa itu bukan sesuatu yang mustakmal atau mutanajis ya dalam istilah pesantren. Boleh-boleh saja. Tapi biasanya kalau mahasiswa itu kan sering teriakannya itu adalah elemen yang bebas kepentingan dalam macamnya. Bebas kepentingan apa? Bebas dari kepentingan politik ya gitu kan, sering kita dengar begitu. Itu cuma belum meluangkan 3 menit untuk merenung sebetulnya. Ungkapan begitu tidak realistis, tapi seolah-olah logis. Tuh, indahku. Kaitannya dengan media ya, wacana media. Karena politik itu adalah sebuah rangkaian ikhtiar atau pengetahuan untuk meraih kekuasaan. Politik dalam konteks ini tidak bisa lepas dengan kekuasaan pemerintah, negara dan macamnya. Maka media, wacana di media dengan politik sangat terkait, sangat korelatif, saling menopang, mutual simbiosis mutualisme ya, hampir lupa saya. Saling melengkapi. Karena media sendiri punya banyak fungsi ya, fungsi informasi. Kalau secara umum ya, sekarang kita tidak mau belajar tentang masalah jenis-jenis media, tapi media dalam pikiran kita secara sederhana adalah sebuah sarana. Media di sini adalah media massa, ada media cetak, ada media digital, ada media yang lain-lain, banyak kan. Kita tidak bicara jenis-jenis media, tapi antara media dengan politik sangat erat kaitannya, sangat korelatif dan simbiosis mutualis. Sempat tadi ketua Gema Sabah memberi WA ke saya, tema saya adalah korporasi media ya. Tapi ternyata temanya adalah wacana media dan politik. Sempat saya baca salah satu referensi, korporasi media kalau dikaitkan dengan politik bisa dianggap konglomerasi media itu bisa lebih efektif untuk bagaimana meraih keinginan politik, kepentingan politik bisa teraih. Karena fungsi media itu selain informasi juga ada persuasi. Media itu selain informasi ada fungsi persuasinya. Artinya apa ya? Persuasi itu istilah sederhananya ya. Bisa mendorong orang untuk membangun paradigma. Itu persuasi. Membangun paradigma bahwa yang benar adalah PKB, bahwa yang lebih efektif adalah PKB, bahwa yang lebih rasional dan realistis
menjawab tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah konsep politiknya PKB. Paradigma itu yang bisa yang bisa diurai dalam sebuah media, wacana media, apa itu artikel, apa itu berita, apa itu informasi. Paradigma itu untuk membangun opini publik, untuk memparadigma publik agar bisa meyakini bahkan mengimani bahwa partai yang efektif untuk menjawab tantangan dan persoalan bangsa ini adalah konsep politik PKB. Itu adalah salah satu contoh bahwa antara media, wacana di media dan ikhtiar dan perilaku politik saling terkait. Bahkan kalau di Indonesia ya, kalau politik nasional ada konglomerasi, bukan hanya konglomerasi media itu memang betul-betul dikuasai oleh satu politisi gitu ya, kayak GMNC TV, RCTI dan yang lain itu punya orang satu. Waktu mau kampanye biasanya pemimpin semuanya gempar menayangkan, menginformasikan, menjelaskan tentang masalah. Kalau dulu Perindo kalau nggak salah, partainya Pak Ano itu Pak Perindo ya, Hartano. Itu kan itu masuk korporasi yang punya media. Kalau bicara fungsi media secara ideal adalah mempunyai fungsi pengawasan juga dan macamnya. Tapi ketika sudah masuk ke dalam ranah politik, ada fungsi politiknya juga yang bisa dipakai. Ada fungsi politiknya juga bisa dipakai. Kalau masih memakai kaidah-kaidah jurnalistik. Kita tulis, kita tayangkan, kita publikasikan. Itu ada itu semua teman-teman Gemas Sabar. Tidak banyak yang saya sampaikan itu untuk memancing diskusi. Saya tidak biasa mau menjelaskan sesuatu itu rigid, tidak biasa. Karena kalau rigid jelas semua nggak ada diskusi. Tidak perlu terjelaskan, banyak diskusinya harus hidup. Gitu, Bu Moderator. Saya kira cukup itu ya. Tema yang saya sampaikan ini adalah wacana media dan politik. Maka ada dua unsur tadi yang saya bicarakan, definisi politik dan perilaku politik, juga tentang masalah fungsi serta jenis media. Apa polanya keduanya, bagaimana bangun efektivitasnya dan lain sebagainya. Kita kembangkan, ada di semua kita kembangkan dengan diskusi. Silakan Bu Moderator. Terima kasih kepada Bapak Materi yang telah menyampaikan materinya secara singkat tapi padat. Artinya meskipun sebentar tapi banyak hal yang dapat kita serap, seperti itu. Saya harap begitu yang dirasakan oleh para peserta. Jadi kita memang fokuskan hal ini atau materi kali ini di sesi diskusi. Oke, saya pancing atau saya buka dengan dua pertanyaan terlebih dahulu. Saya mau dari cewek. Karena dari tadi sedikit yang aktif, jadi saya tekankan sekarang ke cewek. Oke, saya kasih waktu kepada yang cewek. Jadi saya kasih jeda terlebih dahulu. Silakan yang cowok. Ya, silakan. Sebut nama, delegasi, alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan, delegasi STKIP Tanjung Bumi. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana tanggapan Bapak? Sekarang ini banyak sekali media massa yang tidak netral. Bahasanya banyak sekali informasi yang turun ke masyarakat
melalui media cetak ataupun sebagainya banyak sekali informasi-informasi yang seringkali dibelintirkan. Mungkin bisa kita rasakan dalam beberapa tahun ini banyak sekali informasi yang tidak sesuai dengan realitas seperti itu. Bagaimana tanggapan? Baik, terima kasih kepada sahabat Fauzan yang telah menanyakan, karena tadi sudah dijelaskan perihal korporasi media, perihal media itu sebenarnya mempunyai fungsi masing-masing, fungsi tersendiri ya. Tapi jika dikaitkan atau ditarik benang merahnya terhadap politik, maka di situ ada fungsi tersendiri perihal media dengan politik yang sudah dijelaskan oleh Bapak Pemateri tadi. Nah, sahabat Fauzan tadi, delegasi dari STKIP PGRI Tanjung Bumi, cabang Tanjung Bumi, perihal tanggapan Bapak perihal media yang biasanya itu tidak netral, baik melalui media cetak atau media-media yang lain. Banyak yang katanya ketika dipublish itu banyak yang tidak sesuai dengan fakta seperti itu, atau bisa dimodifikasi, mungkin seperti itu, Pak. Silakan. Oke, Dinda Fauzan, STKIP, Mr. berapa ya? Mr. 3. Itu cenderungnya ke hoax ya, kalau begitu ya. Kalau informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan itu hoax. Media itu pantang untuk menulis atau menginformasi yang hoax, dan media dituntut syarat rukun informasi yang ditulis oleh media mainstream, media resmi itu adalah harus memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik. Tapi saya yakin saya bisa menangkap kegelisahan Dinda Fauzan. Memang banyak media-media partisan, media-media partisan itu banyak sekali, dan netralitas media itu memang dipertanyakan sejak pemilu 2014 ya kemarin ya, yang rame-rame itu ya, TV One, Impro dan yang lain-lain itu dianggap oleh publik ini adalah partisannya ini, itu partisannya ini. Tapi kalau media mainstream, kultur politiknya pasti direkturnya atau redakturnya atau pemretnya pasti ada kemiripan ada kemiripan orientasi, ada kemiripan visi dengan kelompok-kelompok politik yang lain, dan itu tidak salah menurut saya. Tapi kalau itu dianggap partisan oleh kelompok-kelompok politik kepentingan yang lain, itu boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Tapi mestinya sebagai media memang harus mampu untuk menjaga netralitas. Yang dimaksud netralitas di sini bukan tidak partisan ya, tapi menjaga kaidah yang sebenar-benarnya yang dijamin oleh undang-undang tentang pers. Harus overwise both side, harus seimbang dan macamnya. Keseimbangan itu yang sering dipertanyakan dalam saya teman. Setiap hari yang ditulis dan diberitakan Pak Jokowi terus enak, bagus, gitu terus kan gitu kan. Sulit pikiran kita untuk tidak mengatakan bahwa media itu adalah media yang tidak netral. Sulit pikiran kita untuk menyimpulkan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak partisan. Sekarang saya ngajak berpikir lebih cerdas lagi kepada teman-teman sahabat. Tadi politik tadi, definisi politik tadi, korelasinya dengan media. Kalau itu dalam konteks untuk betul-betul mengefektifkan sebuah keinginan politiknya, itu sah-sah saja. Akan tapi kalau berita itu justru untuk menutup-nutupi keburukannya, untuk menutup-nutupi keburukannya, itu yang justru sebetulnya tidak boleh. Cuma kita seringkali sulit untuk membuktikan bahwa media A atau media B
ini tidak dalam konteks menutupi keburukan, dia punya alasan seperti itu. Maka ketika ada benturan kesimpulan itu kembali pada publik masing-masing. Di sini sebetulnya perkembangan media hari ini sulit untuk kita menyimpulkan bahwa ini adalah partisan, apakah ini tidak partisan. Kembali kepada pikiran kita. Kalau kita sudah cerdas seperti tadi itu, membandingkan antar definisi politik dengan korelasi dengan wacana media, maka kita minimal akan memaklumi dan memahami. Dan pasti akan media yang lain mempunyai informasi yang lebih dari engine yang berbeda. Dari engine yang berbeda. Dari situ sebetulnya mahasiswa harus mampu untuk tidak hanya membaca satu media untuk menyimpulkan ini adalah benar atau tidak. Karena memang fungsi media seperti tadi, fungsi media ada fungsi untuk bangun paradigma. Maka ketika Dinda Fauzan tadi hanya satu media yang dilihat atau banyak media, berarti media itu banyak yang dilihat, baik korporasi namanya gitu, konglomerasi bukan konglomerasi, berarti dia kuat untuk membangun paradigma. Dan kalau masih ada pikiran pertanyaan semacam itu berarti cerdas. Dinda Fauzan berarti cerdas. Kita tidak boleh terlalu percaya kepada media, meskipun media itu adalah salah satu sarana informasi politik, sarana informasi yang bisa kita dapatkan. Karena antar politik dan media ada korelasi, ya kan? Ada korelasi. Jangan justru ujung-ujung langsung menyalahkan. Karena konstruksi pemahaman kebenaran di kelompok yang satu dengan kelompok kepentingan yang lain itu sama-sama mempunyai alasan dan konstruksi dan argumentasi yang punya argumentasi dan konstruksi juga. Dan itu sekarang kenapa wacana politik wacana media dan politik ini menjadi salah satu materi di forum ini agar tahu itu. Jangan kaget nantinya, jangan kaget kalau ada media selalu kalau bupati bangkalan gini terus gitu, kata jeleknya. Tapi di sisi lain Fauzan punya bupati bangkalan penyaluan, gitu kan? Kan ada yang seperti itu maksudnya. Kesimpulan bahwa berita itu tidak netral boleh saja, tapi berita yang disajikan tidak boleh ngarang. Ya, tidak boleh ngarang. Maka sekarang antara keburukan, antara netralitas atau antara kejujuran, antara yang lain-lain sudah mulai mustakmal ya Mas Fauzan, sudah mulai mustakmal ya. Jadi tidak bisa kita mengklaim bahwa ini adalah tidak netral, bahwa ini adalah partisan dan yang lain-lain. Tapi sebetulnya secara prinsip media itu harus netral. Agar diskusi kita ini jalan, jadi tidak hanya bertanya dijawab selesai, atau mungkin dari teman-teman atau sahabat-sahabat yang lain ingin menambah perihal pembahasan atau pertanyaan dari sahabat Fauzan, karena memang biasanya dalam satu kegiatan Pak ada beberapa media yang memberitakan seperti itu. Mungkin itu yang menjadi poin utama dari pertanyaan sahabat Fauzan. Sudah. Yang lain mungkin? Ayo. Oke, silakan. Maju. Sebut nama delegasi. Montan Paria bagian ini. Kira-kira bisa dijangkau nggak suaranya? Bisa. Ya, langsung pakai dia. Kamu nyetok ya? Ya, paten ya. Malai dan sudah. Di baku. Terus. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila mendengarkan nama saya dari delegasi bidang bumi sama dengan Dinda Fauzan, saya hanya ingin mengungkapkan dari menyanggah tadi dengan pernyataan Bapak. Terus bagaimana kalau dari media seperti itu untuk membedakan berita hoax atau tidak? Karena di episode itu terkadang
sekarang bahasanya lagi pikir gitu Pak. Hmm. Itu untuk membedakan mana yang hoax dan tidak itu gimana kalau di website itu. Terima kasih, itu saja Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang. Mas siapa? Muhammad Soleh. Mas Soleh. Mas Soleh. Dia cuma banyak ya. Siapa? Untuk membedakan hoax dan tidak, jangan biasakan mencukupkan satu informasi. Harus cek dan cari informasi yang lain. Sekarang kalau langsung percaya itu menjadi kalau langsung percaya sesuatu kalau sekarang, apalagi di medsos atau di media, termasuk media mainstream, tahu media mainstream, kalau langsung percaya bisa saja kena hoax gitu. Karena apa namanya, hoax itu sekarang itu antara yang benar dan yang tidak itu sulit untuk dibedakan. Antara yang benar dan salah sama-sama tengah-tengah sekarang. Bener nggak sih? Ya siapa? Mama Harus, Mas Soleh. Mas Soleh sendiri. Tidak ke media itu lain. Soleh, kamu salah tadi. Sudah tahu dia, tapi dia malu kalau dikatakan salah gitu kan. Dia kan tengah sudah tahu salah, tidak mau ngaku. Perilaku media sama dengan itu, Pak Soleh. Sama tengah, jadi sulit untuk membedakan itu benar atau tidak. Argumentasinya sudah memenuhi syarat bahwa itu argumentatif, bahkan logis. Kenapa semacam itu? Zamannya sekarang sudah semacam itu. Kalau dulu kan orang itu kalau dulu kalau salah biasanya ngaku. Kalau tidak ngaku dia merasa berdosa, dia merasa tidak nyaman dalam macamnya. Dulu ada kontrol dalam dirinya kalau dulu itu untuk tidak mengatakan iya. Kalau betul iya dia tidak berani. Tapi kalau sekarang enggak, tingkat kemunafikan hari ini itu sudah tingkat wali. Media pun begitu. Coba media yang dianggap salah dengan salah satu kelompok itu dihadapkan di forum sama dia pasti punya alasan. Argumentasinya logis, paradigmatis, bahkan terlena Fauzan itu dengan logika yang dibangun mereka. Meskipun logika itu dibangun di atas kehampaan. Banyak begitu terjadi seperti itu. Dan itu juga masuk ke dalam perilaku media hari ini. Gitu ya. Makanya kalau sudah punya kesimpulan semacam itu, Mas Soleh, jangan langsung percaya pada satu informasi. Jangan percaya satu informasi. Karena itu mengandung 30 kebenaran dan 70 kesalahan. Kalau sekarang semacam itu. Mas Soleh, dan perilaku itu juga masuk semacam itu. Kembali ke fungsi media dan politik, teman-teman Gemasaba menggunakan media untuk membantu mengefektifkan raihnya kepentingan politiknya, itu sah dan boleh saja. Fungsi persuasi dari media itu tidak hanya media mainstream sekarang. Akun Basar itu juga bisa dikategorikan sebagai akun bisa dengan media, karena itu juga memberikan informasi. Fungsi informasinya ada di situ, meskipun secara resmi dia bukan media mainstream. Tapi hari ini sebetulnya publik ini, peradaban ini, masing-masing orang itu sebetulnya sudah menjadi citizen journalism, sudah menjadi citizen reporter, sama-sama menulis. Mas Fauzan nemu koceng abu lema foto dan informasi. Apa sarannya di akunnya? Itu perkembangan hari ini. Kalau bicara masalah jenis-jenis media massa,
yang dikelola, ada direkturnya, ada pemda dan macamnya. Beda lagi. Cuma sekarang ini sebetulnya masing-masing orang ini sudah menjadi citizen dan citizen reporter. Jadi fungsi media, persuasi dan macamnya sudah ada pada diri teman-teman Gemasabah. Maka tadi itu sempat saya dengar di luar sedikit, Dinda Wawi sempat mengatakan harus mempunyai akun ya. Itu juga media. Itu juga media hari ini. Akun, apalagi teman-teman Gemasabah punya akun, program-program PKB di sosialisasi di situ, diekspos di situ, dibahas di situ, itu akan berpengaruh. Itu persuasi ya. Itu akan orang yang membaca, oh ternyata PKB itu begini. Nah itu yang dimaksud antara wacana media dengan politik, di situ maksudnya. Ya, enggak kan? Enggak itu ngerti apa itu? Asam dengan Nyambungnya. Cekto itu cakap. ya Dari sahabat ya bosan apa lagi? Maksudnya begini, sekarang media sudah mudah akses oleh semua orang, kan di masyarakat umum. Nah, pada umumnya masyarakat yang cara pikirnya masih bahasa orang awam dan nah, ketika informasi sudahnya sampai ke masyarakat itu informasi juga lebih cepat dan Menyebar. menyebar begitu. Jadi Ya, masyarakat tidak akan pernah tergeser dari hakikat kebenarannya, meskipun publik menganggap itu adalah suatu kesalahan karena olahan yang tadi itu hoax itu kan. Maka Gemasabah penting untuk meluruskan hal-hal semacam itu. Selanjutnya, kalau sudah menyadari ada sebuah kekuatan gerakan menghokkan kebenaran, ya kan? Istilahnya kayak gitu ya. Ada gerakan menghokkan kebenaran dan justru itu bisa memisahkan orang lain beralih kepada kebenaran yang tidak salah karena kekuatan dari penghokan ini. Maka orang-orang yang sadar seperti kita, siapa namanya belum kasih nama, Lutfi. Mas Lutfi, itu cari teman-temanmu, cari Gemasabah yang lain, gempur bareng itu Dinda. Oke, saya rasa cukup. Kami buka pertanyaan lain. Silakan. Ayo. Dari perempuan gak ada? Oke, gak apa-apa. Ahmad Halimi Firdaus Bron, biasa dipanggil Ami. Ami, saya dari UTM. Nah, tadi sempat menyinggung terkait buzzer. Jadi memang setahu saya buzzer ini, kalau menurut pandangan saya, buzzer ini ada dua, buzzer hasanah dan juga buzzer dolala. Ya. Jadi ada buzzer yang baik atau buzzer yang buruk. Jadi ini yang ingin saya tanyakan terkait konsep berpolitik itu sendiri dengan menggunakan media. Karena memang konsep berpolitik jika dikaitkan dengan media, salah satunya yang saya tahu atau rahasia umum, buzzer ini adalah suatu pekerjaan dan memang ada orang yang bekerja sebagai buzzer. Itu setahu saya. Profesi. Nah, dan juga dampak yang diberikan dari buzzer sendiri itu memang sangat luar biasa apabila dikaitkan dengan yang media sebagai bersifat persuasif tadi. Nah, itu yang pertama. Dan memang jika buzzer hasanah bisa membuat perspektif masyarakat itu bisa menjadi lebih baik. Tetapi dampak negatif yang diberikan oleh buzzer itu ketika memang atau berita itu tidak sesuai dengan adanya, itu bisa membuat perpecahan di dalam masyarakat itu sendiri dan juga bisa membuat paradigma atau pandangan masyarakat itu skeptis terhadap politik yang ada khususnya di dalam negeri itu. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan sebenarnya, adakah konsep berpolitik lain selain menggunakan buzzer itu tadi untuk melawan melawan buzzer lain? Intinya ada pandangan masyarakat itu tidak skeptis terhadap pemerintah, karena jika masyarakat itu sudah skeptis terhadap pemerintahan, politik dan lain sebagainya, itu bisa membuat ketidakpercayaan terhadap pemerintahan, bisa membuat kegaduhan di masyarakat itu sendiri. Mungkin itu. Ami ya, Mas Ami. Pertanyaan orang cerdas.
sebetulnya sudah ada kesadaran diri tentang masalah buzzer efek. Ya, sudah punya kesadaran saya lihat. Yang perlu Mas Ami jawaban dari situasi yang sudah disaksikan, sudah dilihat, didengarkan, bahkan tiap hari melihat gitu ya, caci maki di mana-mana dan macamnya. Akibat dari ulah buzzer yang dijadikan profesi pekerjaan dan digaji itu semua. Sebagai Gemasaba, prinsip perjuangan Gemasaba adalah maslahat umat. Ya, Gemasaba prinsipnya itu. Cara melawannya bagaimana? Satu-satu untuk sementara yang bisa kita lawan dengan sama-sama dengan buzzer. Sama-sama dengan buzzer. Karena kekuatannya tidak akan mampu tanpa dilawan dengan sama-sama buzzernya. Buzzer banyak orang, satu irama, satu paradigma. Tapi kalau nggak dilawan bahwa yang ini kalau dibiarkan terus menerus tanpa ada perlawanan informasi yang seimbang, maka publik akan tersesatkan semua. Kalau yang dilakukan oleh buzzer itu adalah memang dolalah. Tapi kalau yang hasanah didukung, Mas Ami, yang hasanah didukung ya. Lah, perjuangan itu buzzer itu sama dengan celurit. Dalam konteks perjuangan ini kan kita perjuangan politik ini kan, dengan buzzer di media, dengan media buzzer dengan buzzer. Perjuangan politik Gemasaba dan PKB secara konseptual, saya garis bawah. Secara konseptual ini adalah ingin membangun paradigma, ingin membangun politik. Ini adalah yang hasanah dalam istilahnya Mas Ami. Kalau ada hal-hal semacam itu, cara untuk melawannya, salah satu yang bisa dilakukan adalah pakai buzzer juga. Cuma biasanya yang hasanah itu tidak punya kekuatan yang seimbang dengan buzzer dolar. Maka sunnatullahnya akan kalah dahsyat dengan mereka. Maka penting Gemasaba dan orang-orang yang mempunyai hidayah, yang dapatkan hidayah ini, mengorganisir semua untuk menjadi buzzer untuk melawan yang dosa dolar itu. Amin. Karena untuk sementara belum ada yang bisa untuk melawan itu kecuali dengan buzzer juga. Kalau ini dengan buzzer juga. Buzzer yang dolalah masih tiap hari diberitakan, tiap hari dikomentari, tiap hari diinformasi di media mainstream, di akun dan macamnya. Dia secara tidak langsung akan berdampak membangun paradigma, orang bikin percaya, orang bikin yakin, orang bikin iman, orang bikin membela, orang bikin memperjuangkan, bahkan bisa ataukah dengan tersesat gara-gara buzzer tadi. Karena ada informasi yang keseimbangan informasi itu bisa menjadi gerakan dunia sekarang. Gerakan media, gerakan komen, gerakan status itu sudah menjadi gerakan hari ini. Coba beberapa bulan terakhir di Kabupaten Bangkalan sempat ada yang memposting masyarakat yang jalan ya. Bupati langsung memperbaiki jalan yang rusak di depannya Ratu Ebro dulu itu. Itu kekuatan ini tidak harus demo, ramaikan di situ, pasti nyampe ke orang mereka. Ya, hashtag. Ya, Gemasaba harus. Kenapa ada materi ini? Karena Gemasaba ini adalah sayap politik dari Partai Kebangkitan Bangsa, maka setiap program dan kegiatan Partai Kebangkitan Bangsa harus aktif diinformasikan di akun-akun jaringan dan aktif dikomentari bersama. Ya, karena ketika sudah aktif dikomentari, di samping ditulis di media mainstream, setiap akun yang ditulis oleh teman-teman Gemasaba akan ada efek pemahaman, ada efek pembangunan paradigma, ada banyak efek, multi efek. Kalau itu dilakukan dengan bersama-sama. Kekuatan media massa, kekuatan media yang sekarang ini menjadi semua teman-teman menjadi media sebetulnya sangat luar biasa. Daripada demo 1.000 orang tidak ditulis oleh media, dia habis 1 hari dan tidak dibahas apapun dan selesai.
1.000 orang demonstrasi, teriak-teriak sampai perang kakak begitu ya. Tidak ditulis dan tidak digaduhkan oleh media. Daya dorongnya itu, daya pressure-nya itu tidak sedahsyat dengan media. Ya, sedikit hanya Fauzan dan Mat Soleh. Mat Soleh entah ke menyampaikan aspirasi ke Polres atau ke siapa di sana. Tapi semua media membackup, menulis, semua teman-temannya menulis lagu lebih gempar dari yang 1.000 orang demonstrasi. Bener nggak? Bener nggak? Itu kekuatan media. Maka efektivitas perjuangan politik itu kalau media bisa bersama-sama, insya Allah akan lebih efektif. Cuma pada prinsipnya perjuangan politik itu harus yang lurus-lurus, jangan yang tadi-tadi itu. Sesuatu apa namanya? Segala cara, menggunakan segala cara itu jangan dipakai itu. Karena perjuangan NU dan PKB itu tidak pakai segala cara. Itu ya. Tapi kalau ada politisi PKB yang tidak melakukan, yang melakukan segala cara, berarti oknum itu. Oknum itu ya. Karena konsepsi yang sangat dekat dengan konsep pemahaman NU itu adalah PKB. Sebelum berakhir, kalau saya ya, jangan merasa mustakmal ketika ada temanmu yang nyinyir terhadap adik-adik itu masuk ke sayap PKB, karena ini kan selalu pilihan. Mahasiswa ungkapan bahwa mahasiswa steril dari kepentingan politik itu sebetulnya adalah kepentingan politik yang praktis. Tapi kalau politik perjuangan untuk berbagi bangsa ini, itu adalah sebetulnya politik dari mahasiswa. Ya, pilihan teman-teman ke mahasiswa ketika ada temennya nyinyir semacam itu, jawab dengan itu. Jangan sampai merasa mustakmal ketika masuk ke mahasiswa, jangan. Karena pilihan teman-teman masuk ke mahasiswa ini berangkat dari bahwa konsep perjuangan PKB mirip dan bahkan sama dengan apa yang diperjuangkan oleh NU. Kalau ada politisi PKB yang tidak menggambarkan perilaku dan politik seperti yang diperkonsep perjuangan NU dan PKB, bukan konsep dan perjuangan NU-nya yang salah, tapi politisinya yang salah. Lihat, gitu Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kita sebagai kader Gembang Sabah memang harus menjadi penengah dan tidak kagetan akan berita yang kita dapat. Lalu perjuangan politik haruslah bergandengan dengan kemajuan dan kekuatan media. Media itu mempunyai fungsi masing-masing antara media dan politik, tapi jika ditarik keduanya mempunyai kesinambungan yang tidak bisa dipisahkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya simpulkan, dan jangan lupa subscribe San Rasa. Subscribe ya.